Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat semua dengan membawa tema kosmologi. Sesuai namanya, Cat Traveler, sebenarnya channel ini tidak mencakup konten kosmologi murni ya. Untuk tema sainsnya, itu lebih pada soal time travel, misalnya teori relativitas khusus maupun umum, lalu penjelajah waktu, kemudian benda-benda langit yang dihipotesiskan memungkinkan terjadinya lintas ruang dan waktu, ya seperti black hole dan wormhole. Kemudian soal alam absolut dan block universe-nya Einstein, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan bahas tema yang lebih condong pada bobot kosmologinya ya, yakni kronologis penciptaan alam semesta. Ya, ada beberapa teori yang menjelaskan awal mula terciptanya alam semesta. Dua di antaranya yang paling terkenal adalah teori ledakan besar atau dikenal dengan nama teori Big Bang ya, dan teori keadaan tetap atau steady state ya. Oke, kita mulai dari teori Big Bang dulu. Saya yakin Anda pencinta sains pasti sudah familiar ya dengan istilah ini. Teori Big Bang pertama kali dicetuskan oleh seorang kosmolog yang merupakan biarawan asal Belgia bernama Abbe Georges Lemaitre ya, pada tahun 1927. Waduh, masih kelihatan muda ya, tahun 1930 tuh fotonya. Yaitu berarti sejaman dengan Einstein ya. Saat itu dia tidak menamakan teorinya sebagai Big Bang, melainkan hipotesis atom purba. Nggak keren amat ya namanya. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari sebuah materi tunggal yang terkonsentrasi atau termampatkan di satu titik dengan kepadatan dan temperatur tak hingga. Sedemikian padatnya ya materi tersebut, sehingga bila kita cuil satu sendok makan aja dari materi ini, masanya itu sama dengan massa bumi atau bahkan lebih. Sebagai perbandingan, materi bumi yang dianggap sangat padat dengan massa jenis yang tinggi seperti batu pun memiliki struktur atom yang masih sangat renggang, dan 90%-nya berupa ruang kosong. Ya, yang rapat itu kan sebenarnya ikatan molekulnya ya. Anda tahu ya bahwa sebutir debu itu ukurannya sangat kecil ya, hampir-hampir tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Namun, setitik debu itu ukurannya ternyata jauh lebih besar daripada virus. Ukuran virus itu berkisar hanya sekitar 20-300 nanometer ya, atau 20-300 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya tidak heran, kita nggak bisa melihat virus itu dengan mata telanjang, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, atom itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan virus. Atom hidrogen itu ukurannya sekitar 53 pikometer ya, atau 53 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi bisa dibayangkan ya, kecilnya ukuran sebuah atom, dan sampai sekarang belum ada teknologi yang mampu melihat wujud atom itu seperti apa ya. Makanya saya salut ya sama ilmuwan-ilmuwan itu. Tanpa harus melihat wujud fisiknya, hanya berdasarkan gejala-gejala yang ditimbulkan, mereka tuh bisa membuat teori-teori subatomik yang akurat tentang mekanika kuantum. Nah, atom sendiri masih terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, proton dan neutron itu juga ternyata masih bisa dibagi lagi menjadi quark dan gluon ya. Jadi ilmuwan menganggap bahwa quark, gluon, dan elektron itu merupakan partikel elementer yang tidak bisa dibagi lagi. Ya paling tidak untuk saat ini ya, sebelum mereka mungkin menemukan partikel yang lebih kecil lagi ya suatu saat kelak, entah kapan. Andaikan ya, elektron, proton, dan neutron diperbesar hingga ukurannya sebesar titik debu, maka atom itu akan berdiameter 1 km. Jarak antara elektron dan intinya, yakni proton dan neutron, itu sejauh 500 meter ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebuah atom itu lebih banyak ruang kosongnya ya, 99% itu ruang kosong. Setiap benda itu tersusun dari atom. Tubuh kita sendiri tersusun dari triliunan atom ya. Padahal di alam semesta ini ada triliunan benda langit, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar ya, seperti bintang-bintang. Jadi bisa dibayangkan nggak sob, berapa jumlah atom di seluruh alam semesta ini? Ya, nah karena struktur atomnya yang didominasi oleh ruang kosong, maka semua benda di alam semesta sesungguhnya bisa dimampatkan menjadi lebih kecil ya, hingga tidak tersisa ruang kosong. Ya artinya, quark, gluon, dan elektron dirapatkan hingga tak ada jarak sedikit pun di antara mereka. Misalnya 1 ton batu cadas ya, yang di mata kita segitu kuat dan padatnya ya.
yaitu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, atau bahasa kita tuh diremes-remes, dikerawal-kerawal hingga ukurannya menjadi hanya setitik debu atau lebih kecil lagi. Ya tentunya dengan energi yang sangat besar ya, tanpa mengurangi masanya tentu yang 1 ton itu. Ya bisa dibayangkan nggak sob, benda sebesar debu itu beratnya 1 ton. Nah demikianlah gambaran alam semesta sesaat sebelum meletus ya. Sebagian ilmuwan percaya bahwa alam semesta saat itu berada dalam kondisi singularitas ya, yakni kondisi di mana gravitasi mencapai besaran tak terhingga. Era awal alam semesta itu di mana ruang waktu berawal disebut juga zaman Planck. Kepadatan ekstrim di satu titik ini ya artinya sudah tidak ada ruang kosong lagi ya. Itu terus meningkat ya hingga akhirnya terjadilah ledakan super dahsyat. Ya jangan dibayangkan kedahsyatannya ya sob, tidak akan bisa. Ya dari titik inilah hitungan ruang dan waktu dimulai. Partikel-partikel elementer seperti elektron, proton, foton itu mulai tercipta ya. Ya demikian pula gaya-gaya elementer seperti elektromagnetik, gravitasi, interaksi kuat dan interaksi lemah. Nah, para kosmolog percaya bahwa ledakan super dahsyat itu melempar energi ke segala arah dengan kecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik. Itu 1 juta kali lebih cepat dibandingkan dengan ledakan bom H ya di Hiroshima dan Nagasaki ya, hanya 300 meter per detik. Nah, temperatur saat itu diperkirakan mencapai 1000 triliun derajat Celcius ya. Itu temperatur yang tidak bisa dibayangkan ya. Bandingkan dengan temperatur inti matahari yang hanya 15 juta derajat Celcius. Ya, ternyata hanya 1/70 juta di bawah temperatur Big Bang ya. Nah, setelah mengetahui kronologis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua materi dan energi di seluruh alam semesta, ya termasuk manusia, pohon, hewan, bumi, bintang, dan galaksi, di zaman sekarang sudah tercipta sejak awal alam semesta diciptakan. Ya, dengan demikian, materi dasar yang berada di tubuh kita itu sesungguhnya sudah berusia miliaran tahun, ya yang mengalami varian wujud dan mutasi sebagaimana yang kita kenal sekarang. Oke, gue lanjutin lagi ya. Nah, pada detik-detik pertama setelah ledakan besar, temperaturnya itu masih terlalu panas ya bagi elektron untuk menetap di sekeliling inti atom. Materi alam semesta masih berupa kabut yang bermuatan listrik ya, yang disebut plasma berawan ya, pekat dan padat, tidak tembus pandang, alias opak ya, opak kue, sehingga tidak ada cahaya yang mampu menembusnya. Nah, sambil gue cerita, sobat sambil berimajinasi ya kondisi saat itu, betapa mengerikannya. Ya, bagaimana kalau kita saat itu berada di tengah-tengah itu. Oke, kita lanjut lagi. Diperlukan waktu sekitar 380.000 tahun bagi alam semesta untuk mencapai temperatur yang agak mendingin ya, sehingga atom netral terbentuk. Maka alam semesta akhirnya mulai sedikit transparan untuk pertama kalinya, yang memungkinkan foton-foton pembawa cahaya di dalamnya itu bisa melesat tanpa halangan. Ya, maka alam semesta pun tidak lagi bersifat opak. Masa ini disebut juga dengan masa rekombinasi. Sebagai gambaran, sobat bisa membayangkan kondisi transparan atau tidaknya alam semesta itu dengan membandingkannya antara bola besi dan bola plastik ya. Waktu terus berjalan. Selama 180 juta tahun setelah Big Bang, belum ada satu bintang pun yang terbentuk. Alam semesta masih sangat hening. Butuh waktu yang sangat panjang bagi pecahan-pecahan gravitasi yang terkandung di dalam setiap partikel elementer menjadi cukup kuat untuk mengumpulkan hidrogen dan helium secara konsentris untuk kemudian memadukannya menjadi sebuah bintang ya melalui berbagai proses kimia dan fisika yang panjang. Bulan Februari 2018, tim ilmuwan Australia mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi sinyal adanya kosmik awal ya, yang menunjukkan bahwa 400 juta tahun setelah Big Bang, galaksi pertama telah lahir, yang secara berkesinambungan disusul dengan lahirnya galaksi-galaksi lain hingga setelah miliaran tahun, ya tepatnya 13, miliar tahun ya, itu jadilah alam semesta ini seperti sekarang, yang salah satunya adalah rumah kita, galaksi Bima Sakti alias Milky Way ya, dan tata surya kita ya. Proses kelahiran bintang dan galaksi pertama tadi tentu tidak sekonyong-konyong ya sob.
dalam masa ratusan juta tahun itu, alam semesta terus aktif setiap detiknya. Partikel-partikel elementer terus bergerilya secara masif membangun massa dan gravitasi yang lebih besar. Nah, karena sifat alam semesta itu adalah homogen dan isotropik, artinya kandungan materi dan kerapatan atau distribusinya itu sama ya di semua penjuru, maka peristiwa kelahiran bintang tadi tentunya terjadi juga secara simultan merata di semua penjuru alam semesta lain, termasuk di Bima Sakti. Pada tahun 1929, Edwin Hubble, ya saat itu masih manusia ya, belum jadi teleskop, melalui uji eksperimennya yang disebut pergeseran merah atau redshift, mendapati bahwa galaksi-galaksi di alam semesta bergerak saling menjauh satu sama lain. Nah, eksperimen inilah yang melahirkan hukum Hubble. Hukum Hubble atau kadang juga dikenal sebagai hukum Hubble-Lemaître ya. Nah, itu Lemaître tadi kan pencetus Big Bang ya. Itu adalah hukum dalam dunia astronomi yang menyatakan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauhi bumi pada kecepatan yang sebanding dengan jaraknya. Dengan kata lain, semakin jauh jarak suatu galaksi dari bumi, semakin cepat gerakan menjauh mereka. Nah, kecepatan gerak galaksi dapat ditentukan berdasarkan pergeseran merah atau redshift mereka. Di Big Bang mengambil analogi pengembangan alam semesta dengan menggunakan model roti kismis yang mengembang ketika di oven, sehingga membuat kismis-kismis pada permukaan roti saling menjauhi satu sama lain. Ya, bisa juga kita analogikan dengan sebuah balon kempes ya, yang diberi titik-titik spidol pada permukaannya. Lalu balon ini ditiup hingga menggelembung besar. Maka tanda-tanda spidol pada balon tadi akan bergerak saling menjauhi satu sama lain seiring dengan pemuaian balon tersebut. Nah, roti kismis atau balon di atas bisa dianalogikan sebagai ruang dan waktu yang terus mengembang. Ya, secara logika kita tahulah bahwa pemuaian tersebut akibat adanya gaya dorong setelah terjadinya ledakan besar ya. Namun bagaimana menjelaskan bahwa gerakan menjauhi itu terus berakselerasi dari waktu ke waktu? Ya, logikanya jika benar pengembangan itu akibat gaya dorong dari ledakan besar, maka bukankah seharusnya efek ledakan tersebut semakin melemah seiring dengan perjalanan waktu? Ya. Nah, demikian pendapat astronom pada awal-awal abad 20. Mereka saat itu berpikir bahwa pengembangan alam semesta seharusnya melambat ya sebagai akibat gravitasi alam semesta yang mencoba menariknya kembali untuk kemudian kolaps ya ke pusat alam semesta hingga timbul kehancuran besar atau Big Crunch ya. Namun pada akhir abad 20 ilmu kosmologi terus berevolusi ya, sebagaimana telah disampaikan tadi tentang hukum Hubble. Ternyata didapati bahwa alam semesta mengembang dengan kecepatan yang terus bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Inilah yang menjadi pertanyaan para ilmuwan. Apakah yang menyebabkan peningkatan kecepatan pengembangan tersebut? Ya, tentunya ada gaya tolak yang menyebabkannya. Nah, berkaitan dengan fenomena di atas, maka pada tahun 70-80-an ilmuwan itu mulai memunculkan hipotesis adanya energi gelap atau dark energy. Karena berdasarkan hitungan mereka, jumlah energi alam semesta yang terobservasi sampai saat ini dianggap masih terlalu kecil ya, dan tidak cukup untuk menghasilkan akselerasi pemuaian seperti sekarang ya. Mengenai energi gelap itu insya Allah akan diulas lebih detail ya pada lain kesempatan. Yang jelas yang bertanggung jawab dengan akselerasi pemuaian itu ya, ilmuwan sepakat adalah energi gelap tadi ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan kaidah fisika bahwa setiap materi mempunyai akhir kehidupan, demikian pula alam semesta. Para ilmuwan mengatakan bahwa suatu saat nanti alam semesta akan berhenti mengembang untuk kemudian kolaps ke titik awal lagi sehingga terjadi Big Crunch atau kehancuran besar. Namun dalam perhitungan para kosmolog, jumlah materi yang terobservasi di alam semesta tidak cukup punya massa untuk menghentikan pengembangan alam semesta. Harus ada materi yang lebih besar dari yang selama ini terobservasi untuk menghasilkan gravitasi yang cukup kuat untuk menghentikan pemuaian alam semesta itu ya, untuk kemudian menarik kembali ke pusat alam semesta. Nah, hal inilah yang kemudian memicu munculnya hipotesa tentang materi gelap ya atau dark matter. Ya, meski belum teruji secara empiris,
Namun hipotesis tentang materi gelap ini dapat menjawab banyak inkonsistensi dalam teori Big Bang. Materi gelap di sini bukan materi siluman ya, melainkan materi yang tidak bercahaya sendiri sebagaimana bintang, sehingga memang sulit terpantau teramati ya oleh teropong atau teleskop sekuat apapun. Tapi keberadaannya bisa dibuktikan dari efek gravitasi terhadap benda-benda yang terlihat ya, seperti pada bintang dan galaksi. Ya, berdasarkan observasi dan hitungan kasar kosmolog, alam semesta harus terdiri dari 68% energi gelap, 27% materi gelap, dan sisanya yang hanya 5% itu adalah materi yang teramati oleh instrumen saat ini ya, yang dianggap sebagai materi biasa atau materi normal yang sudah sama-sama kita ketahui. Ya, bayangkan ya, manusia, bumi, matahari, dan triliunan bintang dan galaksi yang sebanyak ini, yang jumlahnya itu mencapai triliun-triliunan ya, ternyata hanya merupakan bagian kecil dari penghuni alam semesta ini, yakni 5% saja. Nah sobat, menilik semua paparan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa ruang kosong yang mendominasi alam semesta ini sebenarnya tidak benar-benar kosong dan nil energi, tidak benar-benar dihuni oleh kehampaan. Namun sebenarnya itu berkeliaran ya, triliunan partikel bebas atau independen di setiap titiknya. Mereka tidak atau belum berkonsentrasi satu sama lain menjadi sebuah massa yang besar ya, untuk bisa diobservasi. Namun mereka itu mengakumulasi energi dan gravitasi global di antara mereka sendiri yang tidak bisa kita amati secara kasat mata ya, karena wujudnya hanya berupa partikel-partikel bebas di angkasa ya. Mereka semua mengisi ruang-ruang bebas yang terlihat seperti kosong. Nah, triliunan partikel bebas inilah yang saya sinyalir bertanggung jawab terhadap apa yang disebut sebagai energi gelap dan materi gelap, yaitu jumlahnya luar biasa ya sob ya. Oke, kita lanjutkan ya sob, ada surprise berikutnya. Kita tahu bahwa sebuah ledakan akan menghasilkan gaya dorong secara linear ke segala arah. Tapi fakta sains mengatakan bahwa alam semesta itu berputar. Ya, kita lihat dari elemen yang paling rendah aja. Elektron mengelilingi inti atom. Bulan berputar mengelilingi bumi. Bumi bersama-sama planet lain mengelilingi matahari. Matahari bersama miliaran bintang lainnya berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti bersama Andromeda dan 50-an galaksi lebih kecil itu berputar mengelilingi pusat kluster galaksi yang disebut lokal cluster ya. Nah, lokal cluster bersama kluster-kluster galaksi lainnya mengelilingi super cluster bernama Virgo ya, Virgo super cluster. Lalu super cluster Virgo ini bersama super cluster lainnya itu mengelilingi super cluster raksasa yang lebih tinggi lagi, yang itu bernama Laniakea super cluster. Nah, dan begitu seterusnya hingga tentu saja sampai ke tingkat yang paling tinggi, yakni pusat alam semesta. Jujur sob, gua ngeri kalau ngeliat gini, merinding. Itu sebesar apa ya? Bima Sakti aja cuma sebesar titik merah ya. Padahal Laniakea sendiri itu hanya bagian kecil dari alam semesta yang teramati. Waduh, nggak kebayang luas alam semesta ya. Ya, mengenai luas alam semesta, insya Allah akan diulas pada lain kesempatan ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Tadi kan gaya dorong dari sebuah ledakan itu kan linear ya arahnya itu. Nah, tapi sama-sama tadi sudah kita lihat bahwa komponen alam semesta itu semuanya punya gerakan yang berputar ya. Itu artinya ada gaya default yang membuat semua benda langit itu bergerak secara radial mengelilingi pusat massa atau pusat gravitasinya. Ya, ilustrasinya kira-kira seperti pada video ini ya. Kita lihat dari tayangan ini, benda-benda itu masing-masingnya ya mungkin hanya sampai level super cluster raksasa ya, setingkat Laniakea, memang berputar mengelilingi porosnya. Namun dia dan kawan-kawannya itu tidak mengelilingi alam semesta ya, terlontar secara linear. Nah, saya pikir video ini cukup bisa memberi gambaran ya bahwa rotasi itu terjadi hanya pada sampai tingkat tertentu. Selebihnya terdorong secara linear oleh ledakan Big Bang. Nah, demikianlah sobat penjelasan tentang teori Big Bang. Saya rasa cukup ya penjelasannya.
Berikutnya saya beralih pada teori kedua tentang penciptaan alam semesta, yakni teori keadaan tetap atau steady state. Teori ini pertama kali dicetuskan tahun 1948 oleh 3 ilmuwan asal Inggris bernama Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Sir Fred Hoyle. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta akan terus mengembang hingga mencapai kondisi yang memenuhi asas kosmologi, lalu menciut kembali hingga mencapai kondisi awal yang memenuhi asas kosmologi. Kemudian mengembang lagi seperti sebelumnya, kemudian menciut lagi, dan demikian seterusnya, tanpa akhir. Ya, dalam pemodelan teori keadaan tetap, materi baru akan terus-menerus tercipta untuk menggantikan materi yang hilang setelah mengakhiri masa hidupnya, sehingga jumlah massa di alam semesta ini selalu konstan. Ya, demikian pula dengan kerapatannya yang selalu sama. Ya, walaupun populer pada awal abad 20, teori ini kemudian ditolak oleh sebagian besar kosmolog profesional dan ilmuwan lainnya, karena bukti-bukti pengamatan lebih mengarah pada kebenaran teori Big Bang. Ya, para kosmolog terutama menolak teori bahwa usia alam semesta itu tak terbatas. Alam semesta merupakan manifestasi dari materi, sehingga harus memiliki batas, ya, ruang maupun waktu. Jadi teori ini mandek, ya, tidak berkembang. Nah, ini ada yang lucu ya sob ya. Meski Fred Hoyle merupakan salah satu pencetus teori steady state, namun ilmuwan inilah yang justru pertama kali memberi nama Big Bang untuk hipotesa saingannya yang bernama atom purba milik Georges Lemaitre ya pada tahun 1949. Menurutnya, ya, ini semata-mata untuk membedakan penamaan kedua teori yang berkembang saat itu, ya, secara lebih tegas. Penamaan Big Bang oleh pencetus teori steady state ini justru akhirnya lebih populer dibandingkan penamaan aslinya. Ya, lucu juga ya, bahwa ternyata istilah Big Bang, ya, yang begitu populer itu justru muncul pertama kali bukan dari pencetus teorinya, malah dari kompetitornya, ya, 2 dekade kemudian. Oke sobat, saya rasa cukup sekian dulu. Setiap kisah tentang alam semesta ini selalu membawa imajinasi kita pada sebuah kebesaran, kemegahan, misteri, dan keheningan tiada tara. Bintang nun jauh di sana yang berkelana di tepian alam semesta dalam kesendirian. Kekaguman Anda yang ateis tentu akan berhenti pada alam semesta itu sendiri. Namun kami yang teis akan mengagumi kebesaran yang lebih dahsyat di balik kemegahan alam semesta itu. Bagaimana Sang Khalik menciptakan, mengatur, dan memelihara semua kemegahan ini melalui hukum-hukum yang indah, rapi, dan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.